Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikran dengan NIM 192904104 kelas PTKE 2019 ya. Di sini saya mengambil video atau melakukan presentasi guna memenuhi tugas 8 komunikasi data dengan materi yaitu kontrol data link ya. Adapun pokok bahasan pada pertemuan kali ini yaitu pengertian kontrol data link, fungsi kontrol data link, konfigurasi data kontrol data link, pengertian flow control, dan protokol-protokol data link control. Nah, pengertian kontrol data link. Data link control atau data link protokol adalah pengiriman data melalui link komunikasi data yang terlaksana dengan penambahan kontrol layer dalam tiap device komunikasi. Sedangkan data link adalah medium transmisi antara stasiun-stasiun ketika suatu prosedur data link control dipakai. Selanjutnya, kegunaan data link control yang pertama yaitu frame sense origination. Data ini dikirimkan dalam bentuk blok yang disebut frame. Awal dan akhir masing-masing frame harus dapat dikenali. Nah, yang kedua yaitu flow control. Station pengirim tidak akan mengirim frame pada kecepatan yang tinggi. Yang ketiga, error control, yaitu beberapa bit error yang dikenali dalam sistem transmisi harus dapat diperbaiki atau dibetulkan. Yang keempat yaitu addressing. Pada lintasan yang bertitik banyak, seperti misalnya pada local area network, maka identitas dari suatu kedua stasiun yang terlibat dalam transmisi harus spesifik atau diperinci. Yang kelima dan yang terakhir yaitu kontrol dan data pada link yang sama, yaitu tidak diperlukan sekali untuk memiliki jalur komunikasi yang terpisah secara fisik untuk informasi pengontrol, tetapi penerima atau receiver harus dapat membedakan informasi pengontrol dari data yang sedang dikirimkan. Selanjutnya, fungsi data link control. Fungsi data link layer adalah menyediakan layanan bagi network layer. Layannya yang penting adalah memindahkan dari network layer di mesin sumber ke layar mesin yang dituju. Tugas data link adalah mentransmisikan bit-bit ke mesin yang dituju sehingga bit-bit tersebut dapat diserahkan ke network layer. Selanjutnya, jalur konfigurasi atau line configuration. Ada 3 karakteristik yang membedakan berbagai konfigurasi data link. Yang pertama, topologi, duplicity, dan line discipline atau rancangan tata tertib. Nah, topologi menyatakan pengaturan fisik dari stasiun pada link. Nah, point to point jika hanya ada 2 stasiun, multi point jika lebih dari stasiun dipakai dalam suatu komputer, stasiun utama atau stasiun primary, dan suatu rangkaian terminal stasiun sekunder atau stasiun secondary. Duplicity yaitu menyatakan arah dan timing dari aliran sinyal. Simplex transmission yaitu aliran sinyal selalu dalam satu arah. Contoh, hubungan komputer dengan printer. Transmisi simplex ini jarang dipakai karena tidak mungkin untuk mengirim error atau sinyal kontrol kembali melalui link ke sumber data. Yang kedua, half duplex link dapat mentransmisikan dan menerima tidak secara simultan. Yang ketiga, full duplex link yaitu 2 stasiun dapat mengirim dan menerima data satu terhadap yang lain secara simultan. Selanjutnya, flow control. Flow control adalah suatu teknik untuk menjamin bahwa entitas pengirim tidak akan memanjiri data kepada entitas penerima. Entitas penerima secara khusus mengalokasikan buffer dengan beberapa kali panjangnya transfer. Ketika data diterima, receiver harus mengerjakan sejumlah proses tertentu sebelum mengalirkan data ke software dengan level yang lebih tinggi. Ya, protokol-protokol data link control lah. Yang pertama itu protokol Synchronous Data Link Control atau SDLC. Pertama kali dipublikasikan pada pertengahan 1970 oleh IBM untuk mengatasi transfer data antar komputer dengan jumlah data yang besar. Bentuk dasar dari format SDLC adalah
Frame yang berisi kelompok bit 7-bit flag yang dipakai sebagai sinkronisasi yaitu 011117 yang diletakkan pada awal dan akhir frame. Selanjutnya yaitu V-High Level Data Link Control atau HDLC berdasarkan ISO 3309 dan ISO 4335 yang diadopsi dari standar CCI Tether. Untuk jaringan paket switching X25 ada awal dan akhir frame pada HDLC, juga ditandai dengan menggunakan urutan bit 011117 seperti pada SDLC. Nah, apa perbedaan sebenarnya SDLC dan HDLC? Nah, perbedaannya itu HDLC menggunakan deretan bit untuk alamat dan kontrol sepanjang 7 bit. Karakter pembatal pada HDLC menggunakan 7 bit